Dari kecil kita selalu percaya kalau kitalah makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini. Bisa bikin kerajaan, ngembangin teknologi, bahkan pergi keluar angkasa. Emang iya, tapi pertanyaannya apakah iya hewan-hewan lain gak ada satupun yang sepintar kita? Atau justru mungkin kayak di film ini, atau ini? Sebenarnya apakah mereka juga bisa punya pikiran? Kira-kira kalau begitu, siapakah binatang yang paling cerdas? Sebenarnya, pertanyaan ini bisa punya banyak jawaban. Ada banyak binatang yang cerdas dan kecerdasan mereka beda-beda semua. Kalau kita yang maksud cerdas itu adalah bisa mikir kayak manusia, maka jawabannya nggak jauh-jauh. Simpanse. Bahkan, simpanse bisa lebih jago dari kita kalau masalah ingatan jangka pendek. Tapi, coba pikir kayak gini. Kita, manusia, bisa jadi makhluk paling cerdas penguasa dunia karena kita ngejalin kerjasama satu sama lain, bukan hidup sendiri-sendiri. Kalau ditaruh sendirian di hutan, mungkin nasib kita nggak bakalan beda jauh sama hewan-hewan lainnya. Kalau kita lihatnya kayak gini, ada nggak binatang lain yang kecerdasannya luar biasa? Dan bisa ditebak, pastinya ada. Faktanya, seekor semut itu nggak pintar. Saking kecilnya otak mereka, butuh 340.000 ekor semut untuk nyamain kapasitas otak seorang manusia. Tapi banyaknya jumlah semut yang bekerja sama bisa jadi cerdas. Suatu koloni semut bisa ngebangun struktur yang ribet, bisa punya pertanian jamur buat makanan, punya struktur sosial, bahkan bisa mengobarkan perang dengan koloni lain. Misteri apakah ini? Kenapa segerombolan makhluk yang gak pinter bisa ngelakuin hal-hal pinter kalau bersama-sama? Ternyata hal kayak gini terjadi setiap saat di mana-mana. Atom bersama-sama ngebentuk molekul. Banyak molekul ngebentuk protein. Protein menyusun sel, sel ngebentuk organ, dan banyak organ ngasilin satu individu. Ini ibarat satu kepingan puzzle yang tak berarti, tapi kalau bersama bisa ngebentuk suatu gambar yang indah. Uniknya, sehabis level teratas ini, beberapa hewan nemuin kalau mereka bisa naik level lagi, termasuk kita, manusia. Manusia bisa kumpul ngebentuk suku, masyarakat, bahkan negara, dan dari sanalah kemajuan-kemajuan terbesar kita dapat kita temukan dan ciptakan. Jadi, kecerdasan binatang itu tergantung kita ngelihat dari sisi mananya. Mungkin seekor simpanse jago manfaatin alat-alat di sekitarnya dan bisa berhitung layaknya manusia. Tapi, koloni semut bisa ngebangun kerajaan, beternak, dan berperang layaknya manusia juga. Ini pun jadi pengingat buat kita untuk nggak bisa menilai kecerdasan dari satu sisi aja. Ada orang yang pintar matematika, jago musik, ahli berorganisasi, atau jago masak makanan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar